Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang jual beli, ya, bagaimana ketentuannya dalam fikih muamalah, ya, dalam hal ini berarti dalam perspektif ekonomi Islam. Ya. Jual beli adalah aktivitas yang sangat lazim kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tiada hari tanpa aktivitas jual beli. Dalam hal ini tentu Islam sebagai agama yang sangat-sangat bisa diterima oleh semua kalangan manusia, menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas yang halal. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tegas sekali Allah menghalalkan jual beli. Dan juga di sisi lain Allah dengan tegas juga mengharamkan riba. Oleh karena itu penting kita memahami bagaimana jual beli yang dibenarkan. Di sisi lain Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu. Jadi ayat ini menggambarkan tentang pentingnya transaksi jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada tekanan dari pihak manapun, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Rasul juga menegaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, innamal bai'u antarodin. Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Jadi ini seirama dengan surat An-Nisa ayat 29 tadi. Dan kemudian tentang betapa jual beli itu adalah aktivitas yang sangat baik dan bahkan itu dipuji oleh Rasul, dan itu menggambarkan aktivitas jual beli adalah aktivitas ekonomi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan dalam hadis lain tis'atu a'syarin minar rizki fit tijarah, bahwa 9/10 dari rezeki itu adalah fitijarah. Tijarah maknanya bukan semata-mata jual beli, tapi maknanya adalah perniagaan. Nah, dengan demikian menggambarkan bahwa dari hadis Rasul, dari firman Allah, jual beli itu adalah aktivitas yang sangat dianjurkan dan bahkan dinilai sebagai pedagang itu profesi yang sangat baik. Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang mengandung hal-hal yang diharamkan itu apa? Yang jelas, di antara yang dilarang dengan sangat konkret, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tadi adalah jual beli yang terlibat riba. Itu jelas diharamkan. Kemudian yang kedua, jual beli terhadap objek yang haram. Ya, ini yang diharamkan secara syariah, maka itu juga termasuk jual beli yang dilarang. Yang ketiga, jual beli yang mengandung unsur maisir. Jadi ada untung-untungan, ada spekulasi, maka itu juga termasuk yang dilarang. Kemudian ada jual beli yang mengandung unsur gharar. Jadi unsur gharar ini unsur yang objeknya tidak jelas atau bisa jadi tidak dimiliki. Nah, apa yang kemudian menjadi syarat rukun jual beli? Yakni ada al-bai', yaitu penjual. Kemudian ada al-mushtari, yakni pembeli. Kemudian yang ketiga, itu adalah mabi', yakni barang yang diperjualbelikan. Dan kemudian yang keempat adalah as-saman, yakni harga. Kemudian yang kelima itu adalah adanya ijab qabul, yakni ada sighatul aqdi, ada sighat akad.
Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itu dari sisi rukunnya. Nah, kemudian dalam jual beli itu ada hal yang sangat penting yang perlu kita pahami, yakni bahwa pihak yang melakukan jual beli itu bisa dilakukan oleh orang, ya, yakni yang disebut dengan asy-syakhsiyah atau bi'iyah, yakni orang itu sendiri, ya, orang per orang. Kemudian juga bisa dilakukan oleh asy-syakhsiyah al-hukmiyah atau asy-syakhsiyah al-i'tibariyah, yakni orang yang dipersamakan dengan orang, jadi berbadan hukum. Contoh perusahaan, PT, itu bisa melakukan jual beli. Itulah kenapa dalam praktiknya di masyarakat kita, jual beli itu bisa juga dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu artinya apa? Posisi penjual maupun pembeli itu bisa berbentuk orang, bisa berbentuk sesuatu yang dipersamakan orang. Dalam praktik di lapangan, ada orang yang menjual barang tapi sebenarnya dia bukan pemilik. Nah, bagaimana? Ini boleh apa tidak? Misalnya makelar. Nah, dalam hal ini, dalam kewenangan untuk bertransaksi, ya, itu ada dua macam, yakni al-wilayah al-asliyah, yakni kewenangan yang asli, dan kemudian yang kedua ada al-wilayah an-niyabiyah, yakni kewenangan yang dimiliki sebagai pengganti. Pemilik, jadi jual beli bisa dilakukan oleh pemilik asli atau menjadi wakil dari pemilik untuk menjual. Maka ketika orang menjadi makelar, nah, di situ ada wilayah an-niyabiyah. Nah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan jual beli itu sangat bermacam-macam, ya. Jual beli secara langsung itu namanya bai'ul hal. Jadi jual beli secara tunai, ya, bai'un naqdan. Kemudian juga ada jual beli yang dilakukan secara tangguh, yakni al-bai' muajjal. Jual beli harganya dilakukan secara tangguh. Artinya ini seperti kredit. Jadi tidak semua kredit itu bertentangan dengan syariah. Karena sebenarnya jual beli secara kredit itu dibolehkan. Nah, hanya saja itu harus memenuhi syarat. Syaratnya contohnya misalnya itu terkait dengan jual belinya itu betul-betul harganya adalah harga yang disepakati dengan harga tangguh, bukan karena membungakan uang. Nah, saya kira itu prinsip pokok terkait dengan jual beli. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kekhilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya video tersebut sangat lengkap dan mudah dipelajari untuk pembelajaran